Salam sejahtera bagi teman-teman semuanya, seluruh Indonesia, dimanapun berada. Mungkin pada hari ini saya upload video tidak banyak tentang ternak ayam ya. Namun saya sebagai penggiat media sosial di YouTube, saya hanya mau mengajak dan menghimbau teman-teman. Sebenarnya berat untuk membuat judul ini, yaitu berhenti untuk mengeluh di wabah COVID-19 ini. Ini suasana kita memang di Indonesia memang merepotkan ya, tapi kita bangsa yang besar, kita bangsa yang kuat, kita bisa bersatu untuk menyelesaikan masalah ini agar kita kembali lagi beraktivitas seperti semula. Hampir semua kena menjadi korban, bukan hanya saya, teman saya, lingkungan saya, namun juga teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, lingkungan saudara sekalian, lingkungan teman sekalian, dan juga famili dimanapun berada. Teman-teman sekalian, kenapa saya buat video ini? Beberapa hari ini saya lihat terlebih di Jawa, di Jakarta diberlakukan PSBB. Ini di hari kedua kalau tidak salah. Ada yang mencoba untuk memprovokasi, membuat daripada negara ini kacau, untuk mengajak untuk sepertinya menyatakan tindakan-tindakan kriminal, pembakaran. Itu sangat saya tentang. Terlebih kita ini, saya anak bangsa yang cinta perdamaian, saya menolak hal itu. Karena saya juga di tahun 98 masih saya ingat jelas, karena saya di situ kelas 6 SD, dan saat itu saya tinggal di kota Medan. Suasana yang sangat kacau. Saya tidak ingin itu berulang kali. Saya anggap itu hanya mimpi buruk dan masa lalu yang buruk. Teman-teman, memang terkadang kalau kita pikir-pikir, banyak keputusan-keputusan pemerintah yang terkadang sulit kadang kita pikir logikanya. Saya buka sedikit keluhan ya, keluhan-keluhan masyarakat, dan juga mungkin keluhan ini aja ada sama saya, tetapi ini semua bisa kita atasin. Salah satunya seperti saya tim medis, dimana saya tidak perlu sebut provinsinya, penolakan daripada mayat perawat atau jenazah perawat yang terkena COVID, dimana dia berjuang untuk merawat pasien COVID namun ditolak. Itu cukup menyedihkan. Namun saya tidak mengutuk ataupun tidak menyalahkan masyarakat, namun ini hanya komunikasi. Dan bagi masyarakat, tolong dipahami tindakan ini. Saya harap tidak terulang lagi, karena juga daripada gubernurnya sudah mengajak, menghimbau begitu cukup baik, sampai saya lihat berkaca-kaca mata daripada Bapak Gubernur yang untuk memohon kepada masyarakatnya agar dapat menerima hal ini, kenyataan ini, musibah yang kita alami. Dan begitu juga ada beberapa dari teman yang mengeluh, bahkan di berita juga sudah terjadi, di mana para teman-teman napi yang diberikan kebebasan namun mengulah lagi. Itu hanya oknum. Semua sudah diperhitungkan oleh pemerintah. Namun saya bukan artinya saya pendukung, artinya bukan saya mendukung yang salah gitu. Namun itu sudah diperhitungkan pemerintah semuanya. Bagaimana untuk hal-hal, untuk keputusan-keputusan yang baik diambil. Namun itu hanya oknum.
Hanya bagi kita sekarang yang saya mau terapkan ialah berhenti kita mengeluh. Kenapa kita berhenti mengeluh? Saya belajar dari beberapa pasien saya yang mengalami daripada mengidap kanker atau kanker, dan pengalaman saya juga memantau daripada yang terkena penyakit ini. Bila semakin panik, bila semakin mengeluh, perjalanan untuk penyakit tersebut makin cepat. Tetapi bila dia menganggap ini masalah ini hanyalah beban sesaat itu kepada dia, terkadang Tuhan kasih umur yang panjang walaupun umur di tangan Tuhan. Namun itu yang bisa saya dapat logika saya. Karena kenapa? Karena di dalam tubuh kita ini, di dalam diri kita ini, Tuhan kasih yang lebih kepada kita. Saya agama Kristen, walaupun agama itu, namun kita belajar dari sejarah. Kita tidak manusia, bukan seenak kita sekarang. Kita bayangin, gak usah dulu dari zaman kita, zaman batu. Kita bayangin di zaman daripada sejarah kita Indonesia. Kita merdeka hanya dari bambu runcing. Bukan daripada seperti polisi sekarang punya pistol, tentara sekarang punya senjata yang lebih hebat. Kita punya tank, kita punya pesawat tempur, kapal tempur. Tidak, kita merdeka hanya bagi bambu runcing. Artinya ada tahanan diri bagi tubuh kita, di diri kita. Jadi kita akan bisa menyesuaikan diri di saat terjepit ini. Ekonomi memang sulit. Saya juga terjepit di video saya sebelum video ini, sebelum saya upload, memang saya akui, saya ngeluh, saya kecewa dengan tindakan-tindakan. Namun saya sadar itu adalah oknum. Saya tetap harus berpikiran positif kepada pemerintah, pada tindakan-tindakan yang baik. Saya bukan membatasi untuk teman-teman untuk kritis, untuk teman-teman memberikan pendapat, bukan. Namun bagi teman-teman yang mungkin merasa buntu jalannya, saya hanya mengasih saran, mari kita belajar. Beban kita beda, pikulan kita beda. Ada orang yang bisa angkat 100 kilo, ada. Mungkin saya hanya sanggup ngangkat, saya paling kuat saya ngangkat 70 kilo. Ada orang hanya angkat 40 kilo di HNP, artinya saraf terjepit di punggungnya. Jadi beban itu berbeda-beda. Tuhan kasih saat ini sama beban kita, walaupun ini menimpa dunia, bahkan negara kita, namun bagi diri kita masing-masing kita akan bisa jalani. Saya beruntung tinggal di Indonesia karena negara kita adalah negara menganut agama. Kita menganut 6 agama. Jadi saya bisa menceritakan tentang Tuhan di video saya ini. Apapun itu ajaran penyembahanmu, mari berserah kepada Tuhanmu. Kita bisa lalui ini, kita bersatu. Kita tentang hoax, kita tentang pertengkaran, mari kita berpikiran positif. Apapun yang dilakukan kita pikir positif. Itu akan menghindarimu. Saya sudah 3 minggu berpisah dengan keluarga hanya gara-gara COVID ini. Karena saya setiap hari saya harus melayani pasien. Saya takut terkontaminasi. Itu yang saya bisa cegah. Saya rindu. Saya kangen. Saya udah pisah lama. Anak saya paling kecil 7 bulan. Yang pertama, guru saya atau anak saya perempuan itu umur 2 tahun 7 bulan. Lagi lucu-lucunya saya harus pisah. Namun bagi teman-teman, saya ajak di video ini, mari kita tuntaskan ini, mari kita berpikiran positif, mari kita ikuti semua peraturan. Kita tetap di rumah, kita jaga kebersihan, cuci tangan, hindari keramaian, pakai masker. Ya, walaupun terkadang ada yang bilang dirajia di mobil harus pakai masker. Mari pakai masker. Hindari. Ini bukan kepanikan, namun ini adalah cara kita untuk memutus rantai daripada virus ini. Mari kita hilangkan keluh kesah kita bersatu lagi agar kita bisa dapat beraktivitas lagi. Kita mulai lebih beternak setelah COVID ini. Kita belum selesai di akhir di sini. Kita belum ini akhirnya. Jangan mau dihancurkan Indonesia dengan orang-orang yang memprovokasi. Jangan mau tergores
Jangan mau tergesek dengan orang-orang yang niat menghancurkan Indonesia. Lihat orangnya yang berteriak lebih keras saat dia mengajak untuk keributan. Lihat orang yang lebih keras, tandai dia. Jangan orang yang saat kita berkumpul ada masa, ada keributan, jangan kita mengikuti orang yang ngomong lebih keras, kita tidak kenal dia. Kenali dulu dia siapa, untuk menghindari kekacauan. Mari kita bersatu. Itu aja motivasi dari saya. Mungkin satu saat saya akan bikin video yang lebih baik, dan saya akan cerita tentang ternak ayam kita untuk memotivasi kita semua. Salam sejahtera dari saya, David Simanjuntak.